Anak bujang sebarana kaganteng yo. Kalau aniang-aniang saya bersuruh je nak gadis hendak kerapik bini tu je. Seindak-indaknya bertanya kama dia barana mau rapik di madi dan tinggal je. Ya kan? Bertanya je bentuk harimau damam saya nak gadis. Ya kan? Sebab padusi sadonya banyak pamalu harus dimulai dia Pak. Lihat dengar di kalian menjam-jam tu. Jangan niang-niang tu betul. Dia dekat cewek kau. Iya kan? Iya kan seindak-indaknya betulnya. Atulah mencaliaknya galak lah. Hanya tanda ya waktu. Kau udah nan menyulik kau ganteng orangnya. Hanya selidik ile di mana tinggal. Ya kan? Bekolah sama-sama nikahlah jangan pacaran. Kece Ustaz Samad orang pacaran ku habis hari 5 tahun sama jo kredit Honda. Tu kece Ustaz Samad. Ya kan? Ibarat orang memasak gulai kalio lah nyo cubo-cubo yo kuah ko. Ala pucik sedagiang. Ya kan? Dia acuk mencuba kuah kalio ko talon song. Ya kan? Talon baik tahu talon song. Iya kan? Berzina. Awak pacaran baru hamil. Orang tua khawatir akan dapat malu, tapi juga malu. Dinikahkanlah anak ini sedangkan dia sudah berisi perutnya 4 bulan. Ya kan? 5 bulan, 6 bulan. Sudah nikah 3 bulan lah ia nak bersih. Nyuagia nama Siska siap sebelum kahwin. Ini banyak terjadi zaman sekarang. Untuk itu kepada ananda kami yang perawan, ya kan, hati-hatilah nak. Kalau laki-laki mencilok, inyo ndak membau. Tapi kalau padusi mencilok, inyo membau. Kalau ini sudah terjadi, kita sama dengan payung di Sumatera Barat, tuduang namono. Ba'a payung kau Ustaz? Payung narancak tu bisa dikambang. Tapi kalau anak gadis lah hamil dulu sebelum nikah, tu sama jo payung tagajai pasak. Indak ke kambang-kambang lai kucui apalah kegunanya. Ini kalau terjadi, maka kita hijrah dari pacaran. Jangan terus kalau sudah sama jatuh hati langsung menikah, kita dapat yang orisinil. Ya kan? Tapi kalau pacaran 6 bulan, itu ndak lah pucik gulai kelio tu. Ndak sama lero rasanya. Ya kan? Jadi kalau ada anak-anak muda kami yang suka pacaran, hijrahlah. Jangan pacaran juga, langsung menikah. Kami tidak ada Ustaz apa bisa timbul cinta. Yang menimbulkan cinta itu Allah nak. Apa dulu ke nikah, ya kan? Nyo jodohan dek ayah jo induk jo anak mama. Dek lalamo di Padang, lalamo ndak basuh anak mama kok. Ya kan? Kecik ayah ambo kang caliak dulu anak mama tu ndak usah lain ndak lupa Pak. Kalau ambo caliak dulu masuk ambo ke Padang, anak mama ambo tu rambutnya geritiang yo Pak. Iyo. Galaknya bapiciang yo Pak. Iyo. Giginya halui-halui jo. Gigi manci yo Pak. Iyo. Galaknya bapiciang yo Pak. Iyo. Ya kan? Laba tamu ambo sudah nikah ko iyo mode itu bapak-bapak ini. Jadi ambo walaupun nyolah meninggal, ambo mendoa ke Allah tarwih. Ya Allah, masuklah ke surga istri ambo. Lepaskanlah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Terimalah amalnya ya Allah. Dan kalau nanti masuk surga pula saya dengan izin engkau. Itu jolah bini ambo ya Allah. Itu doamu Pak. Tunggu ndak ambo ganti-ganti sampai gini. Kan? Bamangko itu keinginan Ustaz bini Ustaz di surga.
Nyorancak pak. Hanya baru umur 9 balik nanti disuruh go balik. Mati kalau umur 6 sampai tak. Kalau masuk surga pak, perempuan itu kembali seperti anak gadis umur 19. Kulitnya putih bersih, tingginya 60 hasta. Beda dengan kita laki-laki, kita 70 hasta, kulit putih, wajah 25 tahun. Perempuan kulit putih dan jangkung, wajahnya 19 tahun. Jadi nama hitam-hitam kalian kau sabar saja. Nanti kalau lagi masuk surga putih, tapi kok masuk neraka tambah kalian. Tabaka. Atau nama pendek-pendek kau sabar saja. Nanti di surga jangkung. Ya kan? Jadi rancak istri Ustaz. Menurut ambo yo pak. Ambo nak minta persetujuan apa? Karena cantik itu relatif menurut mata yang memandang. Ya kan? Ibu-ibu, siapa laki-laki terganteng di dunia? Suami saya. Alhamdulillah. Jangan orang lain dikatakan ganteng. Siapa perempuan tercantik di dunia pak? Jawablah istri saya. Kalau tidak cantik menurut kita pasti tidak mau dulu menikah dengannya. Dan tidak ada penyesalan hendaknya dalam hati siapa saja yang nikah dengan kita. Kenapa? Kita menikah itu izin Allah. Artinya apa? Kita dijodohkan Allah. Jadi ibu-ibu jangan ada. Kalau ada sedikit hati tersinggung, manyasa mana dengan kawin yuda. Itu artinya kita mengupat kepada Allah. Kalau ada yang tidak betul apa yang dia lakukan, lihat dari sudut yang lain. Ya kan? Pasti banyak kebaikan yang lain dari kejahatan yang ada di tubuhnya. Banyak kebaikan-kebaikan lain.